Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak jemaah tarawih yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita, pertemukan kita dengan bulan yang berkah, bulan kekayaan amal, gudang amal, ghanimah amal, bulan yang mulia yakni Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akhir Ramadan ini menjadikan kita orang yang bertakwa sampai kita kembali kepada Allah dalam takwa yang sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat tercurah kepada Nabi alam kekasih Allah, juga kekasih kita yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah bersua. Tetapi kerisauannya, kecintaannya, fikirnya, kesan fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang pengaruhnya buat kita menjadi orang-orang yang beriman, Islam dan iman. Hadirin sekalian, kita ulangi lagi. Orang Islam belum tentu orang iman. Tapi orang iman pasti orang Islam. Maka itulah ini bulan spesial, 1 bulan penuh. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersikap sebagaimana yang Allah kehendaki dan Nabi kehendaki, sebagaimana yang Allah suka perintahkan dan Nabi contohkan. Apa yang bersikap? Yakni bersikap takwa. Seruan setiap minggu itu di khotib, ittaqullah, kepada orang-orang beriman. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bukan sekedar takwa yang di situ ada kesyirikan, bukan sekedar takwa sesuai dengan keinginan kita, tetapi takwa yang hak, takwa yang benar. Karena Islam sendiri telah sempurna, agama telah sempurna. Tidak boleh kita kurangi dan tidak boleh kita nambah. Yang jadi masalah kita yang belum sempurna. Maka itulah bulan penuh, 1 bulan. Allah sudah tahu karena Dialah pencipta, tahu tentang keadaan kelemahan anak manusia, anak Adam, lemah, lupa. Kesibukan dia adalah mencari keperluan-keperluan kehidupan dunia ini, sehingga lupa dengan maksud diciptakannya dia. Sakit lemahnya dia, maka Allah perintahkan buat usaha 1 bulan penuh, usaha mewujudkan maksud. Dan dalam usaha tidak semua kita yang usaha akan berhasil. Maka itu lihat, buat diagnosa. Coba kita evaluasi dari tahun ke tahun. Akhir daripada usaha 1 bulan penuh, tidak ada peningkatan dalam sikap kita sebagai orang Islam. Bersikap kepada Allah, bersikap kepada Rasulullah jauh, maka itulah rendah akhlak kita hari ini. Keberadaan umat Islam hari ini jatuh di pandangan setiap orang-orang di luar Islam. Ucapan takbir tidak memberi pengaruh, tidak memberi efek. Jangankan takbir mempengaruhi orang-orang di luar Islam, kepada yang mengucapkan pun hatinya jauh daripada apa yang dia ucapkan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan 1 bulan penuh buat usaha. Ini namanya bulan tarbiyah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Siapa yang sungguh-sungguh, Allah akan beri jalan kemudahan. Kadang hari ini puasa kita masih satu tradisi orang-orang Islam. Ada puasa, sehingga di dalam puasa kita belum bawa lagi sikap sebagai orang-orang yang bertakwa. Mata belum bisa mampu mensikapi, mulut belum lagi, pendengaran, pikiran, perasaan. Bahkan dari segi amal yang paling tinggi, salat pun hari ini kita belum usaha untuk mewujudkan salat yang Allah kehendaki, yang Nabi contohkan. Nabi bagi kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya salat. Bagi laki-laki Nabi contohkan di masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala senang salat wajib tepat pada waktunya. Sudah ditentukan waktunya, ada awal, pertengahan, akhir. Tapi Allah paling senang dengan awal, tepat pada waktu di mana azan dikumandangkan. Tapi hari ini kita lihat keadaan banyak masjid, Pak, itu kalau maghrib tarawih itu penuh. Aku nggak tahu juga, ini kita buat diagnosa. Itu kalau tarawih penuh, kalau maghrib kosong. Padahal itu maghrib semua pegawai pekerja udah sampai tuh rumah. Kenapa? Karena belum memahami tentang pentingnya salat. Padahal salat ibadah yang paling tinggi, paling agung. Demi salat Nabi telah diantar ke Sidratul Muntaha, khusus menerima perintah yang agung. Maka dikatakan sama Mi'rajul Mu'min. Kalau Nabi langsung Mi'raj ke Sidratul Muntaha, dialog langsung kepada Allah. Kita Allah berikan hadiah, berdialog langsung dengan Allah melalui salat. Maka itu Allah dengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hambaku sedang mengagungkanku, menyanjungku. Ar-Rahmanir Rahim, lagi menyanjungkanku. Maliki Yaumiddin, memuliakanku. Lihat dia seolah-olah Allah bangga. Karena ini ibadah yang paling agung. Ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, silakan kamu minta. Nah, ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ada dialog. Nah, ini dia antara dia dan aku, 50-50 kalau bahasa gitu. Ini ibadah yang paling agung. Bahkan di dalam tahiyat syahadat, malaikat langsung saksikan itu di hadapan Allah. Keagungan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam diabadikan. Ini kalau salat itu paling agung, maka kita harus paham tentang salat. Tapi berapa banyak hari ini kita yang paham tentang perintah yang agung ini, ibadah, baik wanita maupun lelaki. Hari ini salat kita belum betul, sehingga salat belum membentuk kepribadian kita. Maka itulah supaya betul kita disuruh usaha penuh dalam 1 bulan. Usaha untuk mewujudkan apa? Takwa. Kepada siapa usaha takwa ini? Kepada orang beriman. Maknanya untuk mewujudkan takwa, pertama adalah butuh iman yang sempurna. Dan inilah kita minta dalam salat, imanan kamilan. Minta sempurna iman. Sempurna iman, sempurna amal. Lemah iman, lemah juga amal. Maka itulah karena lemahnya manusia, Allah perintahkan 1 bulan penuh buat usaha. Tetapi banyak dari kita, semoga akhir ayat itu ulama bagi tahu kita, tidak dikatakan dijas langsung takwa. Semoga seperti orang haji, semoga mabrur. Tidak semua orang yang haji mabrur. Sama juga puasa, tidak semua kita puasa menjadi orang-orang yang takwa. Tetapi takwa bila ada rahmat daripada Allah, ada hidayah daripada Allah. Maka itulah penting mewujudkan iman. Iman ini butuh hidayah, makanya bulan tarbiyah. Maka kita harus usaha, pertama bersikap, jaga salat. Kedua, kesabaran. Ketiga, doa. 3 yang harus kita usahakan di dalam bulan ini. Pertama adalah takwa. Takwa hubungan dengan mata, takwa hubungan dengan mulut, bahkan sampai takwa hubungan dengan perasaan yang masuk ke dalam mulut. Ini puasa kita dilatih takwa, menjaga yang haram, menjaga mata yang haram, mendengar yang sia-sia,
berpikir yang kotor, bahkan melihat istri yang halal dengan nafsu pun dilarang dalam bulan puasa. Ini tarbiyah, pendidikan, dan ini butuh kesabaran. Dan sabar tidak ada akhirnya. Oh, saya manusia, justru perintah untuk manusia, bukan untuk nabi dan bukan untuk malaikat, tapi untuk manusia. Maka tidak ada kata-kata sabar sih sabar, tapi saya kan manusia juga, ya kita biasa aja, nggak boleh. Dalam takwa, ittaqullah haqqa, ittaqullah haqqa. Siapa yang takwa imannya, siapa yang hak takwanya, minan nabiin, siddiqin, syuhada, wassalihin. 4. Dan ini yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin. Terakhir, di dalam salat, bapak-bapak, ibu-ibu enggak pernah minta, ya Allah, beri saya kerajaan sebesar kerajaan dulu dimiliki oleh Fir'aun. Kuasa, kalau saya kuasa kan tinggal komando, ayo taat. Kalau enggak dihukum, kalau enggak dipancung, kan mudah. Tapi enggak ada yang berani minta jabatan seperti Fir'aun. Kenapa? Paham ini orang yang gagal hidupnya. Juga enggak ada yang berani salat minta doa, ya Allah beri kami kekayaan sebagaimana dulu Qarun, tinggal saya berangkatkan orang berangkat haji semua, janda-janda dikasih makan. Yatim piatu, pesantren. Tapi yang enggak ada yang berani juga minta seperti yang dimiliki oleh Qarun, karena paham orang yang gagal hidupnya. Tapi anehnya kita ini berani minta, itu kelasnya yang dalam segi iman, takwa, kelas yang nomor 1, kelas yang atas, tinggi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, siddiqin, syuhada'i wassalihin. Ini takwa yang hak. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba mati sebelum sempurna ketakwaan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang singkat ini, marilah kita sama-sama menunjukkan sikap takwa kita kepada Allah, menjaga adab-adab di dalam hak-hak di dalam puasa. Apa yang Allah larang, apa yang Nabi contohkan, kita tunaikan. Belajar sedikit waktu, sekian bulan kemarin kita lepas nafsu kita, mengikuti kehendak keinginan kita. Ini kita kekang dalam 1 bulan penuh. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang bisa mampu menekan nafsunya, maka jaminannya adalah jannah, surga. 2 saja. 1 langkah menginjak nafsu, langkah berikutnya masuk surga. Inilah bulan tarbiyah untuk mendidik nafsu kita, supaya nafsu kita mengikuti keinginan Allah, keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah untuk senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang beriman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.